Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Puji Tuhan, pada hari ini kita kembali dapat melanjutkan seri dari 10 hari berdoa, di mana program ini mengingatkan kita semua untuk kita boleh mengawali seluruh hidup kita dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus Tuhan, sebagaimana murid-murid Yesus berdoa dalam kurun waktu selama 10 hari secara khusus setelah Yesus naik ke sorga sampai mereka menerima kecurahan Roh Kudus. Hari ini kita tiba di hari yang ke-7 dari rangkaian 10 hari berdoa Gereja Masih Advent hari ke-7 di seluruh dunia. Dan hari ini judul renungan kita sebelum tentu kita berdoa adalah kualitas yang menentukan. Ayat tema daripada pelajaran kita hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-35. Injil Yohanes pasal 13 ayat 35 berkata, "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Ayat ini Yesus sampaikan sesaat setelah dia membasuh kaki murid-murid menjelang hari pengkhianatan dirinya. Ketika dia menundukkan dirinya untuk membasuh kaki murid-muridnya, kemudian Yesus katakan, supaya kamu saling mengasihi, supaya orang mengetahui, bahkan mungkin lebih khusus ayat ini menekankan supaya orang dapat merasakan, orang semua dapat merasakan kebaikan dari hidup murid-muridnya, mengasihi di dalam kehidupan mereka. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, jika orang mengingat kita, ataupun jika terlintas nama kita di dalam hati, dalam pikiran seseorang, kira-kira kesan apa yang orang ingat tentang kita? Ataupun hal apa yang orang ingat tentang kita? Jadi, secara umum anak-anak muda mungkin katakan hashtagnya diri kita itu apa? Ketika orang mengingat nama saya, apakah orang mengingat sesuatu yang baik tentang diri saya? Apakah ketika orang mengingat nama kita, orang mengetahui ataupun orang dapat menyebutkan, oh dia itu orang baik, dia itu orang yang setiawan, orang yang dermawan, orang yang ramah, dan lain sebagainya. Kira-kira satu kata apa yang orang ingat tentang kita? Jangan-jangan sebaliknya, hal-hal yang tidak baik yang orang ingat tentang kita. Jangan sampai seperti itu. Tentunya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan ketika kelak seseorang sudah mengakhiri hidupnya di dunia ini, kira-kira kesan apa yang orang ingat terhadap seseorang yang sudah beristirahat? Nah, saya pernah dengar satu cerita. Beberapa orang menceritakan ada seorang dokter yang pernah hidup di kota ini. Dan orang semua mengenal dokter ini. Dia adalah seorang dokter yang baik, yang mengobati semua orang yang membutuhkan. Bahkan orang-orang yang tidak bisa membayar jasa dokter obat, dia selalu menolong banyak orang. Bahkan saya dengar tentang orang ini, orang-orang katakan, kalau ada orang yang berobat datang kepadanya dan orang itu tidak bisa pulang dengan ongkos sendiri, maka dokter ini bukan hanya dia tidak minta bayaran, tapi juga dia kasih ongkos pasiennya pulang. Jadi dokter ini sudah lama meninggal, tapi orang ingat tentang kisah cerita ini. Dan ini diceritakan oleh banyak orang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kembali, apakah hal yang orang ingat terhadap diri kita saat kita sekarang masih hidup, ataupun saat kelak kita beristirahat, kesan apa yang orang ingat tentang diri kita? Dan kemudian pertanyaan yang kedua adalah, jika ada sesuatu yang kita mau capai hari ini dalam hidup kita, kira-kira hal itu apa? Apa prioritas yang pertama dan yang utama di dalam hidup kita? Tentu kita mau menjadi orang-orang yang sukses, berhasil, sekolah yang baik, pekerjaan yang baik. Tentu itu semua hal yang baik. Tapi tentu ada satu hal yang lebih utama, yang lebih penting sebagai umat-umat yang Yesus panggil menjadi muridnya, bahwa kita harus memiliki satu tujuan hidup, bahwa hidup kita
harus membawa kebaikan dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kebaikan adalah sebuah bahasa universal, sebuah tindakan yang dimengerti dan disenangi oleh semua orang. Orang tua, orang muda, orang kaya, orang yang miskin, laki-laki, perempuan. Tidak ada orang yang tidak menyenangi tindakan kebaikan. Kebaikan selalu dirindukan di setiap tempat. Kebaikan selalu mendapatkan tempat di mana saja. Dan tidak ada tempat yang menolak untuk sebuah kebaikan, tindakan kebaikan yang dilakukan. Kebaikan memiliki daya tarik yang universal seperti musik. Ada banyak orang yang tidak pintar menyanyi, tidak ahli dalam menyanyi ataupun bermusik. Tetapi umumnya orang-orang senang mendengar musik-musik yang bagus sesuai dengan apa yang mereka pikir bagus untuk diri mereka. Jadi kebaikan-kebaikan apa yang kita bisa tularkan, yang kita bisa berikan bagi orang lain. Senyuman yang ramah, sikap yang baik, sikap yang ramah. Mungkin uluran tangan dalam perbuatan yang sederhana. Mungkin kata-kata semangat yang kita bisa berikan untuk mendukung orang yang putus asa, yang berbeban berat, bahkan juga di dalam masalah-masalah yang dihadapinya. Dan juga banyak hal-hal yang lain yang kita bisa lakukan untuk hidup kita menjadi berkat, menjadi kebaikan bagi orang lain. Kebaikan tidak memerlukan biaya yang mahal. Kebaikan tidak juga memerlukan usaha-usaha yang begitu luar biasa yang harus dilakukan untuk kita membawa kebaikan dan pengaruh yang baik bagi orang. Tetapi ini dapat membuat perubahan dan perbedaan yang besar. Tidak memerlukan biaya yang besar, tidak memerlukan juga usaha yang begitu sulit untuk dilakukan, tetapi hasil dari sebuah kebaikan adalah sesuatu yang besar dan sesuatu yang dapat merubah seseorang, bahkan menyelamatkan seseorang. Kebaikan adalah juga situasi sebenarnya yang menguntungkan bukan hanya bagi mereka yang menerima atau dijamah oleh kebaikan itu, tetapi juga kebaikan akan juga memberikan hal yang positif bagi seseorang yang melakukannya. Jadi kebaikan ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Kebaikan ini adalah situasi yang tidak hanya membawa hal yang positif bagi orang lain, tetapi ketika kita mau melakukan hal yang baik, sesungguhnya ini juga menjadi sesuatu yang membawa hal yang positif bagi diri kita. Ada satu kutipan seseorang mengatakan begini, cinta dan kebaikan tidak pernah sia-sia. Mereka selalu membuat perbedaan. Mereka memberkati orang yang menerimanya dan mereka memberkati Anda, si pemberi kebaikan itu. Jadi kebaikan itu tidak pernah sia-sia. Kebaikan itu memberkati orang yang menerima, tapi kebaikan itu juga memberkati orang yang melakukan kebaikan itu. Itu sebabnya pelajaran kita di hari yang ke-7 ini, kita diundang untuk menjadi seorang Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus, murid Kristus yang penuh kasih dan kebaikan. Yesus tahu bahwa kebaikan dari umat-umatnya, dari murid-muridnya adalah juga menjadi sebuah kesaksian yang kuat bagi orang-orang lain. Orang-orang yang merasakan kebaikan-kebaikan itu, maka dengan demikian mereka juga menerima kesaksian tentang kasih Kristus, iman di dalam Yesus melalui tindakan yang kita lakukan. Jadi itu sebabnya Yesus katakan kepada murid-murid, engkau harus saling mengasihi. Itu artinya bagaimana mereka hidup dalam kebaikan, roh mengasihi satu dengan yang lain. Ini dirasakan orang lain juga dan menjadi sebuah kesaksian yang kuat bagi orang-orang yang menerima kebaikan itu. Ada kutipan yang lain di dalam buku Ministry of Healing atau Hidup yang Terbaik. Penulis buku ini, Ellen G. White, berkata halaman 470, argumen terkuat yang mendukung Injil adalah
orang Kristen yang mengasihi dan menyenangkan. Jadi bagaimana pekerjaan Injil ini bisa berhasil? Ini dikatakan didukung oleh orang-orang Kristen yang bersaksi itu, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang baik hati, yang mengasihi dan hidup mereka menyenangkan. Tidak ada manfaatnya yang besar kesaksian kita kalau tidak dibarengi dengan tindakan mengasihi, sifat yang menyenangkan dalam diri kita. Itu sebabnya kebaikan hati, tindakan di dalam kasih itu akan menopang suksesnya kesaksian dan pekerjaan Injil di muka bumi ini. Ketika kita berurusan dengan orang lain dalam kebaikan, kasih kita dapat menjangkau hati mereka dengan cara yang unik di luar batas-batas agama, suku, etnis, status sosial, bahkan perbedaan-perbedaan yang lain. Perbedaan yang ada tidak pernah menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Dan dalam tindakan-tindakan kebaikan itu selalu dapat menjangkau sekalipun orang-orang yang berbeda dalam berbagai situasi dan juga keadaan masing-masing. Tindakan kebaikan kita membawa kenyamanan dan sukacita, tidak hanya bagi manusia tetapi juga bagi hati Allah. Kebaikan tidak berfokus pada situasi negatif di sekitar kita atau orang lain. Artinya, kebaikan kita jangan tergantung kepada siapa atau situasi apa. Tapi dalam keadaan apa saja, kepada siapa saja, dalam kondisi apa saja, kebaikan hati itu harus selalu ditunjukkan. Itu sebabnya pelajaran kita hari ini menekankan sesungguhnya nilai diri kita diukur sejauh mana kebaikan hati dan tindakan kasih yang kita lakukan bagi orang lain. Dan ketika Tuhan masih memberikan kita kehidupan, selagi hayat masih di kandung badan, sesungguhnya hanya ada dua tujuan utama yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, tidak ada tujuan Tuhan selain dua hal yang utama ini. Ketika Tuhan masih memberikan kita kehidupan, yang pertama adalah supaya kita memperbaiki diri kita dan kita bertumbuh semakin hari di dalam karakter Yesus. Dan yang kedua, ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, memberkati orang lain dengan tindakan-tindakan kebaikan. Jadi inilah dua tujuan utama Tuhan. Boleh saja ada cita-cita kita yang lain, tidak masalah. Boleh saja ada keinginan, kerinduan hati kita yang lain. Itu semua hal yang baik. Tapi prioritas yang penting yang kita pikirkan dalam hidup kita adalah selagi hayat masih di kandung badan, hidup kita harus kita perbaiki selagi ada kesempatan untuk bertumbuh dalam karakter Yesus. Dan yang kedua tadi adalah hidup kita dipanggil menjadi berkat untuk membawa kebaikan dan menjadi berkat kebaikan bagi setiap orang di mana saja kita berada dan kepada siapa saja. Marilah dalam hidup kita menjadi orang yang baik dengan pertolongan Tuhan dan hidup kita membawa kebaikan bagi orang lain. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk nasihat yang kami dengar melalui firman Tuhan yang sederhana dalam rangkaian 10 hari berdoa, di mana pada kesempatan ini Tuhan memanggil kami menjadi murid-murid Kristus untuk hidup saling mengasihi dan juga mengasihi orang lain melalui tindakan kebaikan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan di sorga, tolong kami setiap umat-umat yang Tuhan telah panggil menjadi murid-murid, menjadi pengikut Kristus, dimanapun kami berada, apapun pekerjaan kami, dan kondisi apapun yang ada di sekitar, di lingkungan di mana kami berada. Biarlah kehadiran kami
membawa pengaruh yang baik, menjadi kesan yang menyenangkan bagi orang lain, sehingga itu juga akan menunjang suksesnya kesaksian Injil yang kami beritakan dimanapun kami berada. Dan berkati semua pemirsa dimanapun berada, setiap orang tua, orang muda, bahkan anak-anak, dituntun dan disertai Tuhan mereka dalam seluruh kehidupan kami senantiasa. Kami memohon tentu yang terutama, kuasa Roh Kudus Tuhan mengurapi kami setiap waktu di dalam seluruh kehidupan yang kami lakukan setiap hari. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian sampai hari Maranatha tiba. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.